warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Winda Lestari dari kelas PGMI 02 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ibadah dalam Islam. Untuk memenuhi syarat tugas UTS mata kuliah materi pendidikan agama Islam Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampunya yang terhormat Bapak Miftahul Husni MPDI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah. Kata ibadah diambil dari bahasa Arab abada, ya'budu, ibadatan, yang artinya penghambaan, penyembahan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana wujud penghambaan kita yaitu melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan tentang itu, selain itu juga ada dalil-dalil tentang ibadah sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam ibadah. Dapat kita ketahui bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh ialah ibadah yang sudah ditentukan tata cara mengerjakannya, kapan mengerjakannya, dan waktu pengerjaannya pun sudah ditentukan. Contoh dari ibadah mahdoh ialah sholat 5 waktu. Yang dapat kita ketahui, sholat 5 waktu tersebut sudah ditentukan jadwalnya mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, sampai subuh. Itu semua sudah ditentukan jadwalnya, kapan mengerjakannya, dan bagaimana tata cara mengerjakannya. Selanjutnya yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ialah kebalikan dari ibadah mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini ibadah yang tidak ditentukan cara mengerjakannya, kapan waktu mengerjakannya, dan tidak ada aturan tertentu. Contoh dari ibadah mahdoh ialah ada kalanya membaca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran, waktunya boleh kapan saja, dan cara membacanya boleh pelan atau kuat, dengan menggunakan suara yang lembut atau keras. Yang penting bacaannya tartil sesuai dengan aturan-aturan membaca Al-Quran yang benar. Selanjutnya dari ibadah ghairu mahdoh tadi ialah bersedekah. Bersedekah itu tidak ditentukan cara mengerjakannya dan tidak ditentukan waktu bersedekah, mau pagi, sore, atau malam, dan tidak ditentukan berapa banyak atau dikitnya di saat kita bersedekah. Selanjutnya bentuk-bentuk ibadah secara vertikal dan horizontal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah habalum minallah, seperti puasa, zakat, membaca Al-Quran. Itu semua termasuk ke dalam bentuk ibadah secara vertikal kepada Allah. Sedangkan bentuk ibadah secara horizontal yaitu habalum minan nas, yang merupakan ibadah yang berhubungan dengan manusia dan sesama. Contohnya seperti saat kita memuliakan tamu apabila ada orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Cara kita memuliakan tetangga kita, cara kita bertutur sapa yang baik dengan orang-orang yang bertemu dengan kita, dan berkomunikasi dengan baik. Ini merupakan contoh ibadah habalum minan nas. Selanjutnya yang keempat yaitu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyaratkan oleh ajaran Islam, termasuk ke dalam zahir. Syarat dan rukunnya sudah terselesaikan, masih belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala terima karena memang ada yang batin atau di dalam hati yang berkenaan dengan niat. Yang pertama harus zahir sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan yang kedua sesuai dengan batinnya atau di dalam hatinya, yaitu niat, karena niat ini juga menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri imman nawa, yang artinya kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Artinya niat itu penentu amal ibadah kita diterima atau tidaknya. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 5 kita disuruh untuk beramal dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan sesuatu dan tidak didorong oleh sesuatu, tidak punya kepentingan kecuali hanya kepentingan dalam beribadah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi syarat-syarat zahir, yaitu merupakan syarat dan rukunnya, dan iktiba mengikuti semua yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.